Di sebuah desa kecil di Madura, hiduplah seorang pemuda bernama Cak Wardi. Sehari-hari, Cak Wardi bekerja sebagai tukang sate. Di balik penampilannya yang sederhana, ia menyimpan kemampuan bela diri silat yang sangat mumpuni. Terlatih sejak kecil, Cak Wardi tidak hanya menguasai teknik-teknik dasar, tetapi juga berbagai jurus tingkat tinggi yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kehidupan di desa begitu damai, namun Cak Wardi selalu merasa ada yang kurang. Ia merasa terpanggil untuk merantau dan mencoba peruntungannya di tempat yang lebih menantang. Keputusan besar pun diambil, meninggalkan desa tercinta dan pergi ke Jakarta. Ibu kota dengan segala hiruk-pikuk dan kesibukannya menjadi tempat yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hidupnya. Setibanya di Jakarta, Cak Wardi memilih Pasar Tanah Abang sebagai tempat memulai usaha satenya. Pasar ini terkenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, tempat berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat. Namun, di balik keramaian tersebut, tersembunyi ancaman dari para preman yang seringkali membuat pedagang kecil ketakutan. Cak Wardi segera merasakan betapa kerasnya kehidupan di Jakarta. Usahanya yang baru mulai dirintis mendapat gangguan dari sekelompok preman yang meminta uang keamanan. Namun, Cak Wardi tidak gentar. Berbekal ilmu silat yang ia kuasai, ia memutuskan untuk melawan demi mempertahankan usahanya. Pagi itu, Cak Wardi berdiri di tepi jalan desa dengan sebuah tas besar di punggungnya. Ia menatap sejenak ke arah rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya sejak kecil. Di dalam hati, ia berjanji akan kembali dengan cerita kesuksesan yang bisa ia bagikan. Dengan penuh keyakinan, ia melangkahkan kakinya menuju kota. Perjalanan ke Jakarta tidaklah mudah. Cak Wardi harus melewati berbagai rintangan, mulai dari kondisi jalan yang kurang baik, hingga berbagai pertanyaan dari orang-orang yang ditemuinya di perjalanan. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Ia terus berjalan, setiap langkahnya mendekatkan dirinya pada tujuan. Sesampainya di Jakarta, ia merasakan atmosfer yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Kebisingan dan keramaian menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, di balik hiruk-pikuk kota besar, Cak Wardi melihat peluang besar untuk mengubah nasibnya. Pasar Tanah Abang menjadi pilihan pertamanya. Ia memilih tempat ini karena mendengar bahwa pasar ini selalu ramai pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan modal yang terbatas, ia memulai usaha satenya dengan penuh harap. Setibanya di Pasar Tanah Abang, Cak Wardi merasakan kehangatan sekaligus kekacauan tempat tersebut. Pedagang dari berbagai daerah menjajakan dagangannya dengan penuh semangat. Namun, di balik kesibukan itu, tersembunyi ancaman dari sekelompok preman yang seringkali membuat pedagang kecil ketakutan. Cak Wardi segera menyadari bahwa untuk bertahan di pasar ini, ia harus menghadapi preman-preman tersebut. Pertemuan pertama dengan mereka terjadi ketika ia baru saja mulai membuka lapak satenya. Seorang preman bernama Ucok datang menghampirinya dan meminta uang keamanan. Dengan tegas, Cak Wardi menolak memberikan uang tersebut. Penolakan ini membuat Ucok marah. Ia mengancam akan menghancurkan lapak sate Cak Wardi jika tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, Cak Wardi tetap pada pendiriannya. Ia tahu bahwa memberikan uang pada preman hanya akan membuat mereka semakin berani. Pada hari itu juga, Cak Wardi memutuskan untuk menunjukkan kepada preman-preman tersebut bahwa ia bukanlah pedagang yang mudah ditakut-takuti. Dengan ilmu silat yang ia kuasai, ia berhasil mengalahkan Ucok dan anak buahnya. Keberanian dan keterampilannya membuat banyak pedagang lain terkejut dan kagum. Kemenangan Cak Wardi atas Ucok menjadi pembicaraan hangat di pasar. Banyak pedagang yang mulai melihatnya sebagai sosok pelindung. Namun, Cak Wardi tahu bahwa ini baru awal dari perjuangannya. Preman-preman di pasar tidak akan tinggal diam setelah kekalahan tersebut. Meskipun berhasil mengalahkan Ucok, Cak Wardi menyadari bahwa ancaman dari preman-preman lain masih ada. Namun, ia tidak membiarkan hal itu menghalangi usahanya. Dengan penuh semangat, ia mulai memperkenalkan satenya kepada para pengunjung pasar. Sate buatan Cak Wardi ternyata sangat diminati. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau membuat banyak orang datang kembali untuk membeli.
Usahanya mulai berkembang, dan ia bahkan mendapatkan pelanggan tetap yang selalu memuji kualitas sate buatannya. Setiap hari, Cak Wardi bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan bahan-bahan sate. Ia sangat memperhatikan kualitas dan kebersihan, memastikan bahwa setiap tusuk sate yang ia jual memiliki rasa yang konsisten. Kerja keras dan dedikasinya mulai membuahkan hasil. Namun, di balik kesuksesan awal tersebut, ancaman dari para preman semakin besar. Mereka merasa terancam dengan keberhasilan Cak Wardi yang tidak hanya menolak memberikan uang keamanan, tetapi juga berhasil membuat usahanya berkembang pesat. Suatu hari, sekelompok preman yang dipimpin oleh seorang bernama Rudi datang menghampiri lapak sate Cak Wardi. Mereka menuntut uang keamanan yang lebih besar, dengan ancaman yang lebih serius. Rudi dikenal sebagai salah satu preman paling berbahaya di pasar Tanah Abang. Cak Wardi menyadari bahwa menghadapi Rudi dan kelompoknya tidak akan mudah. Namun, ia tidak gentar. Dengan tenang, ia menolak permintaan mereka dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Preman-preman tersebut tidak menyangka bahwa Cak Wardi akan seberani itu. Ancaman demi ancaman dilontarkan oleh Rudi dan kelompoknya. Mereka bahkan mencoba merusak lapak sate Cak Wardi. Namun, dengan keterampilan silatnya, Cak Wardi berhasil mempertahankan usahanya. Pertarungan demi pertarungan terjadi, dan Cak Wardi selalu keluar sebagai pemenang. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Cak Wardi membuatnya semakin terkenal di pasar. Banyak pedagang kecil yang merasa terbantu dan dilindungi oleh keberaniannya. Namun, Rudi dan kelompoknya tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencari cara untuk menyingkirkan Cak Wardi dari pasar tersebut. Ketegangan semakin memuncak ketika Rudi dan kelompoknya merencanakan serangan besar-besaran terhadap Cak Wardi. Mereka mengumpulkan lebih banyak preman untuk memastikan bahwa kali ini Cak Wardi tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pada malam yang ditentukan, Cak Wardi mendapatkan informasi tentang rencana tersebut dari seorang pedagang yang peduli padanya. Ia segera bersiap-siap dan memanggil beberapa teman dari Madura yang juga menguasai ilmu silat untuk membantunya. Pertarungan yang terjadi sangat sengit. Kedua belah pihak menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Namun, Cak Wardi dan teman-temannya berhasil mengalahkan Rudi dan kelompoknya. Dengan kekalahan tersebut, reputasi Rudi sebagai preman terkuat di pasar pun hancur. Kemenangan ini membuat Cak Wardi semakin dihormati oleh para pedagang dan pengunjung pasar. Ia tidak hanya dikenal sebagai tukang sate yang handal, tetapi juga sebagai pendekar yang berani melawan ketidakadilan. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa pasar tersebut benar-benar aman bagi semua orang. Sejak kemenangan melawan Rudi dan kelompoknya, nama Cak Wardi semakin dikenal. Banyak orang datang ke pasar Tanah Abang tidak hanya untuk membeli sate, tetapi juga untuk melihat sosok pendekar yang telah mengalahkan para preman. Popularitas ini membawa dampak positif bagi usaha satenya yang semakin laris manis. Namun, ketenaran juga membawa tantangan baru. Banyak pihak yang ingin menjatuhkan Cak Wardi, termasuk preman-preman lain yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Mereka berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Cak Wardi, baik melalui ancaman fisik maupun upaya sabotase. Di tengah semua itu, Cak Wardi tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak pernah menyerah pada ancaman dan terus berusaha menjaga keamanan pasar. Keberaniannya menginspirasi banyak orang, dan ia mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pedagang dan tokoh masyarakat setempat. Sejak kemenangan melawan Rudi dan kelompoknya, nama Cak Wardi semakin dikenal. Banyak orang datang ke pasar Tanah Abang tidak hanya untuk membeli sate, tetapi juga untuk melihat sosok pendekar yang telah mengalahkan para preman. Popularitas ini membawa dampak positif bagi usaha satenya yang semakin laris manis. Namun, ketenaran juga membawa tantangan baru. Banyak pihak yang ingin menjatuhkan Cak Wardi, termasuk preman-preman lain yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Mereka berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Cak Wardi, baik melalui ancaman fisik maupun upaya sabotase. Di tengah semua itu, Cak Wardi tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak pernah menyerah pada ancaman dan terus berusaha menjaga keamanan pasar.
Keberaniannya menginspirasi banyak orang, dan ia mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pedagang dan tokoh masyarakat setempat. Preman-preman yang masih tersisa mulai merencanakan taktik baru untuk mengalahkan Cak Wardi. Mereka menyadari bahwa menghadapi Cak Wardi secara langsung tidak akan berhasil. Oleh karena itu, mereka mulai menggunakan cara-cara licik untuk menjatuhkannya. Mereka mencoba menyebarkan fitnah tentang Cak Wardi, dengan harapan merusak reputasinya. Mereka juga berusaha menyuap beberapa pejabat setempat untuk menutup usaha satenya. Namun, semua usaha tersebut gagal berkat dukungan kuat yang diterima Cak Wardi dari para pedagang dan masyarakat. Cak Wardi menyadari bahwa menghadapi taktik baru para preman membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ia mulai bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membersihkan pasar dari preman-preman yang tersisa. Dengan bantuan polisi dan tokoh masyarakat, ia berhasil menyingkirkan para preman tersebut satu persatu. Di balik semua upaya para preman untuk menjatuhkan Cak Wardi, ada seorang kepala preman yang menjadi otak dari semua rencana jahat tersebut. Namanya adalah Herman, seorang preman kawakan yang telah lama menguasai berbagai wilayah di Jakarta. Herman menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan Cak Wardi adalah dengan menghadapinya secara langsung. Ia menantang Cak Wardi untuk bertarung, dengan taruhan bahwa yang kalah harus meninggalkan pasar Tanah Abang selamanya. Pertarungan tersebut menjadi momen yang sangat dinantikan oleh semua orang di pasar. Banyak yang datang untuk menyaksikan duel antara dua pendekar tersebut. Pertarungan berlangsung sengit dan mendebarkan, dengan kedua belah pihak menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Akhirnya, dengan menggunakan teknik-teknik silat tingkat tinggi, Cak Wardi berhasil mengalahkan Herman. Kemenangan ini tidak hanya membawa ketenangan bagi pasar, tetapi juga menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan selalu akan menang. Kemenangan melawan Herman membawa perubahan besar bagi pasar Tanah Abang. Para preman yang tersisa mulai meninggalkan pasar, dan suasana menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua pedagang. Cak Wardi tidak hanya dihormati sebagai pendekar, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Usaha satenya semakin berkembang pesat. Banyak orang yang datang untuk menikmati sate buatannya, sekaligus memberikan dukungan dan penghargaan atas keberaniannya. Cak Wardi mulai berpikir untuk mengembangkan usahanya lebih luas, membuka cabang di berbagai tempat di Jakarta. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak lupa pada asal-usulnya. Ia selalu mengingat bahwa semua keberhasilannya berkat dukungan dari teman-teman dan masyarakat yang selalu berada di sisinya. Dengan kondisi pasar yang semakin aman, Cak Wardi mulai melihat peluang-peluang baru untuk mengembangkan usahanya. Ia mulai berkenalan dengan beberapa pengusaha dan tokoh masyarakat yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. Ia membuka beberapa cabang sate di berbagai tempat di Jakarta, memastikan bahwa setiap cabang tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa yang sama. Usahanya semakin berkembang, dan Cak Wardi mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Jakarta. Namun, ia tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Ia selalu berusaha membantu pedagang kecil dan memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Banyak pedagang yang merasa terbantu dan terinspirasi oleh kisah perjuangannya. Dalam perjalanan usahanya, Cak Wardi bertemu dengan beberapa orang berpengaruh yang tertarik dengan kisah perjuangannya. Mereka menawarkan berbagai peluang kerjasama dan bantuan untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Salah satu orang yang ia temui adalah seorang pengusaha sukses bernama Pak Budi. Pak Budi terkesan dengan keberanian dan dedikasi Cak Wardi, dan menawarkan bantuan modal untuk membuka lebih banyak cabang sate di seluruh Indonesia. Kerjasama dengan Pak Budi membawa dampak besar bagi usaha Cak Wardi. Ia berhasil membuka cabang di berbagai kota besar, dan sate buatannya semakin dikenal luas. Namun, ia tetap menjaga prinsip-prinsip yang telah membawanya sukses, memastikan bahwa setiap cabang tetap menjaga kualitas dan kebersihan. Dengan kesuksesannya yang semakin besar, Cak Wardi mulai berpikir untuk memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat. Ia membangun sebuah komunitas pedagang yang bertujuan untuk saling membantu dan mendukung. Komunitas ini menjadi tempat berkumpul bagi para pedagang kecil yang ingin belajar dan berkembang. Cak Wardi sering mengadakan pelatihan dan workshop
untuk membantu mereka meningkatkan kualitas dagangan dan cara mengelola usaha. Komunitas ini juga menjadi tempat yang aman bagi para pedagang untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Banyak pedagang yang merasa terbantu dan terinspirasi oleh keberhasilan Cak Wardi. Mereka mulai melihat bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, mereka juga bisa mencapai kesuksesan. Meskipun telah mencapai banyak kesuksesan, Cak Wardi menyadari bahwa tantangan baru selalu ada. Ia harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan memastikan bahwa usahanya tetap relevan dan kompetitif. Salah satu tantangan yang ia hadapi adalah persaingan dengan usaha-usaha kuliner lain yang semakin berkembang pesat. Ia harus terus berinovasi dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan agar tetap menjadi pilihan utama bagi para pelanggan. Cak Wardi juga harus menghadapi berbagai masalah internal dalam mengelola banyak cabang usahanya. Ia belajar banyak tentang manajemen dan kepemimpinan, memastikan bahwa setiap cabang tetap beroperasi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi berbagai tantangan baru, Cak Wardi selalu mengingat pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari masa lalunya. Ia selalu ingat bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Ia juga mengingat pentingnya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa dukungan dari teman-teman dan masyarakat, ia tidak akan bisa mencapai semua yang telah ia capai. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka yang membantunya. Dengan semua pelajaran tersebut, Cak Wardi terus bergerak maju. Ia tidak pernah berhenti belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan masih banyak hal yang bisa ia capai dan berikan bagi masyarakat. Setelah mencapai banyak kesuksesan di Jakarta, Cak Wardi merasa saatnya untuk kembali ke kampung halamannya di Madura. Ia ingin berbagi kisah keberhasilannya dengan keluarga dan teman-teman yang telah lama ia tinggalkan. Kepulangannya disambut dengan sukacita oleh semua orang di desa. Mereka bangga dan terinspirasi oleh keberhasilan Cak Wardi. Ia menceritakan semua pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan selama di Jakarta, berharap bisa memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda di desanya. Cak Wardi juga berencana untuk membuka cabang sate di desa, memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat. Ia berharap bahwa dengan usahanya, ia bisa memberikan kontribusi lebih bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.